adik-adik sehat ya. Amin. Nah, di sini Kak Ika nggak sendiri. Kak Ika bersama Bu Susi, Bu Ulan, dan Pak Yu. Nah, kita mau menyapa Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan baik kepada kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyapa Tuhan lewat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dari semalam hingga pagi ini kami dapat beribadah melaksanakan kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, waktu untuk bersama keluarga kami Tuhan, dan menghabiskan waktu jangan tawa bersama keluarga kami. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, di saat-saat seperti ini mungkin adik-adik merasa jenuh, merasa bosan di rumah. Tetapi adik-adik harus jaga kesehatan, harus jaga kebersihan, istirahat yang cukup agar adik-adik memiliki stamina yang terjaga. Nah, jangan sedih karena nggak bisa main sama teman-teman, jangan sedih karena nggak bisa ketemu sama teman-teman di sekolah. Adik-adik harus belajar di rumah, tapi harus tetap bersyukur, harus tetap semangat karena adik-adik memiliki waktu untuk bermain bersama keluarga, bercanda bersama keluarga, ya. Nah, harus tetap sukacita dan memiliki hati yang gembira. Hati
Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Tuhan sayang sama Kak Ika, Tuhan sayang sama adik-adik semua, Tuhan cinta kita semua. Nah, adik-adik cinta nggak sama Tuhan? Cinta? Iya, cinta sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik cinta sama Tuhan, mau nggak menurut sama Tuhan? Mau nggak ikuti perintah Tuhan? Nah, kita mau angkat satu pujian, Yesus bangkit. Mendengarkan cerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di kita. Lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lenganku, ada di hidupku. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan ada di sini. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan, karena kami semua ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami persilahkan Tuhan untuk berfirman. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman. Tema kita minggu ini adalah memperbaiki
saksikan pertobatan. Dasar Alkitab yang akan kita gunakan diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan membaca. Bagi adik-adik yang belum bisa minta tolong pada orang tua, papa, mama, mami, papi, atau kakak. Ya. Nah, adik-adik, Bulan mau tanya, siapa di antara kita yang pernah berbuat kesalahan? Termasuk Bulan. Nah, Bulan mengaku sebagai manusia, Bulan pasti pernah melakukan kesalahan. Dan jika kita sudah melakukan kesalahan, apa ya yang harus kita lakukan? Apa? Meminta maaf. Pinter banget ya. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, memang sudah seharusnya kita meminta maaf. Lalu apalagi ya yang harus kita lakukan? Oh iya, berjanji untuk berhenti dengan sungguh-sungguh tidak melakukan kesalahan yang sama. Itulah yang disebut bertobat. Nah, bertobat apa tadi artinya? Berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi, ya. Jika sudah berbuat salah, kita meminta maaf, lalu berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama tentang orang-orang yang diampuni kesalahannya, dan setelah itu bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan kesalahannya. Kita akan perhatikan sebuah gambar, ya. Pada hari itu, para murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu tempat. Murid-murid Yesus ini sedang berada dalam kebingungan, ketakutan, karena mereka masih teringat akan peristiwa penyaliban Yesus. Dan mereka juga bingung karena mendengar berita dari berbagai orang yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Seperti apa gambar dan percakapan di antara mereka? Begini kira-kira, ya. Ini percakapan antara Petrus dan Zebedius. Petrus bertanya, Zebedius, kamu tahu nggak sih? Kamu dengar nggak sih? Katanya Yesus sudah bangkit. Malah ada yang mengatakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Lalu Zebedius menjawab, iya, aku sudah mendengarnya, tapi aku belum percaya berita itu. Petrus berbicara lagi, aku juga begitu, aku belum yakin dengan berita itu.
berita itu benar atau tidak. Jangan-jangan hoax ya. Nah, lalu Zebedius ngomong lagi, aku semakin tidak mengerti, apalagi ada 2 orang saudara kita yang menceritakan bahwa mereka itu bersama Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Bahkan setelah di Emmaus, mereka itu baru sadar bahwa teman dalam perjalanan mereka itu adalah Yesus. Di Emmaus, Tuhan Yesus itu memecah-mecahkan roti seperti yang dulu pernah dilakukannya. Nah, itu kira-kira gambaran percakapan antara Petrus dan Zebedius. Ketika para murid-murid masih bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ada di tengah kerumunan para murid dan menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Begitulah suara itu terdengar. Dan ketika mendengar suara itu, semua murid yang berada di situ terkejut, kaget, ya. Mereka menyangka suara itu adalah suara hantu. Kaget semua, ya. Mereka bingung, takut, ada yang cemas, mereka mau berlari. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Mengapa kamu ragu-ragu? Coba lihatlah dengan baik. Jangan panik. Ini aku. Kalau kamu tidak percaya, cobalah sekarang rabalah aku. Sentuh maksudnya. Ya. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya supaya murid-muridnya bisa menyentuhnya, merabanya, memegangnya. Tuhan Yesus berkata, ketahuilah, hantu tidak memiliki daging dan tulang. Lihat, ya, aku, maksudnya Tuhan Yesus memiliki daging dan tulang. Lalu Tuhan Yesus juga memperlihatkan tangan dan kakinya. Tuhan Yesus berkata, apakah kalian belum percaya juga? Nah, coba perhatikan dengan baik. Tuhan Yesus meminta murid-muridnya yang ketakutan, kebingungan untuk mendekat, meraba, melihat. Nah, sementara mereka, para murid Tuhan Yesus masih kaget, bingung, gembira karena Tuhan Yesus hadir dan benar-benar bangkit. Tuhan Yesus berkata, adakah makanan padamu? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Murid-muridnya segera mengambil makanan berupa ikan goreng. Tuhan Yesus memakan ikan goreng yang disediakan oleh murid-muridnya di hadapan murid-muridnya, ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, inilah aku. Kalian sudah percaya bukan bahwa Yesus benar-benar bangkit?
Lalu Yesus berkata, aku, maksudnya Tuhan Yesus, memang harus menderita, harus disalib untuk menggenapi firman Tuhan dalam Alkitab. Ya. Kemudian Tuhan Yesus membuka pikiran murid-muridnya sehingga para murid mengerti isi Alkitab. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertobat, ya. Lalu meminta para murid untuk menjadi saksi. Apa itu saksi? Saksi itu adalah orang yang melihat kejadiannya secara langsung. Nah, karena murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu melihat secara langsung kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus harus menderita, harus memikul salib, harus disalibkan, kemudian mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga bangkit, maka Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk menjadi saksi karena mereka melihat langsung. Dan dimulai dari para murid itu sendiri, yaitu murid-murid itu harus bertobat. Nah, adik-adik, pertobatan yang harus diberitakan oleh para murid harus dimulai dari murid-murid terlebih dahulu. Mereka harus berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang dulu pernah dilakukan oleh para murid. Nah, di zaman sekarang ini, umat Tuhan pada masa kini, dari mulai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, papa mama, kakek nenek, semua mendapat tugas yang sama, yaitu memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Tugas itu bisa diwujudkan dan dimulai dari diri kita sendiri masing-masing dengan bersedia hidup dalam pertobatan dan merasakan pengampunan dari Tuhan setiap hari. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Ayat hafalan yang akan kita dengar diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Ayat hafalan yang akan kita dengar diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 yang demikian bunyinya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Selamat hari Minggu, selamat menjadi saksi pertobatan, selamat bertobat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.
kebaktian kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mungkin masih baru, tapi kita akan belajar. Jadi gini, kalimatnya gini. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi pada hari ketiga. Ya, diulangi ya. Dia disalib, dia mati,